Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita awali padanan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 169, Ku Sujud Allahku. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan, maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan, pengharapanku. Kita siapkan pada waktu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu biasa yang kedua di tahun A. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, lalu kita diingatkan bahwa keselamatan itu bersifat universal bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dan karena bersifat universal bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa, maka kita dipanggil untuk boleh menjadi saksi Kristus, saksi Sang Juru Selamat itu dalam kehidupan kita, karena kita telah menerima Dia melalui baptisan. Dua kata dalam bacaan pada kesempatan ini, hamba Yahweh dan anak domba Allah, adalah dua kata yang berbeda, tetapi semangat dan intinya sama, yaitu mau dan ingin untuk sungguh-sungguh menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih menyadari karya penyelamatan Allah dalam diri kita masing-masing. Supaya kita semakin bersatu dengannya, mari di hadapannya kita membuka hati kita, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Serai juga membawa dalam doa-doa kita orang-orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini, tentu bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya di dalam minggu ini, utamanya Bapak Harold Tan yang merayakan hari ulang tahun kemarin pada tanggal 11 Januari 2023, merayakan hari ulang tahun yang ke-66, dan juga
saudara-saudari kita yang juga merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga membawa dalam doa-doa kita mereka, seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, sehingga mereka dengan belas kasih Tuhan, mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan, yaitu Bapak Kristo Runtowene, Opa Antonius Runtowene, dan Oma Clara Sumilat, juga Pak Yakobus, Mira Dule, Dominika Ndeo, Maria Yasinta Pa'a, Petrus Roga, Francisca Ngarge, Petronella Longa, Nikolaus Watu, dan seluruh keluarga besar dari Bella dan Roga. Mari di depannya kita hening, persembahkan diri kita, dan juga mendoakan orang-orang yang kita bawa dalam doa kita, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada kemuliaan, Mada Bakti 194. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putramu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Dan dengan demikian, kami sungguh bersatu dengan Dia. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh orang tua saudara kami, Bapak Harold Tang, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-66 pada tanggal 11 Januari 2023. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara kami ini semakin membuat dia hidup bijak, penuh cinta dan semangat dalam seluruh kehidupan, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, merasa damai dan bahagia dalam hidup bersama seluruh keluarga besar, Ndai Taulan dan siapa saja yang senantiasa bekerja sama dengannya, sehingga seluruh usaha rencana pekerjaannya semakin memberikan rahmat berkat bagi mereka dan bagi siapa saja. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya mereka memperoleh kekuatan kembali penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Dan juga memohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Kristo Runtuwene, Opa Antonius Runtuwene, dan Oma Clara Sumilat, serta Yakobus, Bira, Dule, Dominika, Yasinta, Petrus, Francisca, Petronella, Nicholas, Watu, dan seluruh anggota keluarga yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Bapa, saudara-saudari kami yang telah mendahului, anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian seluruh keluarga yang tinggalkan senantiasa juga semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Demikianlah firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah.
Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksudkan ketika aku katakan, sesudah aku akan datang, seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah. Itu yang senantiasa kita ucapkan, dinyatakan oleh imam sebelum kita menyambut komuni kudus. Maka untuk sungguh memahami dan memaknai itu tentu berasal dari bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Apa yang dinyatakan oleh Yohanes, dia memberikan kesaksian tentang anak domba Allah itu, dan yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Kristus. Maka pengenalan itu yang menjadi bagian permenungan kita pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Maka saya mengajak kita untuk mau merenungkan hal ini. Ada sebuah kata bijak, tak kenal maka tidak sayang. Dan kata bijak ini mau mengatakan tentang relasi antara manusia, bahwa jika seseorang ingin menjalin relasi yang akrab dengan orang lain,
maka ia harus terlebih dahulu mengenal orang itu. Bagaimana kita bisa mengenal sungguh Yesus sebagai anak domba Allah? Kalau kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupan kita, kalau kita sendiri tidak memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan anak domba Allah. Dalam Injil hari ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus telah memulai dengan mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Inilah anak domba Allah. Yesus dikenal sebagai anak domba Allah, anak domba yang mengemban misi untuk menebus dosa manusia. Ia berasal dari Allah sendiri. Ia telah ada sebelum adanya Yohanes. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, Dia inilah anak domba Allah. Walaupun kita tidak melihat hal itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tetapi kesaksian Yohanes Pembaptis ini tertera dan tertulis dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, dari Injil Yohanes pertama ayat 29 sampai ayat 34. Di sana termaktum dan tertulis hal ini, dan ini tidak pernah tergantikan, karena inilah kesaksian Yohanes sendiri yang mengawali Injilnya. Maka pengenalan Yesus sebagai anak domba Allah menjadi awal kesadaran bahwa kita akan diselamatkan. Manusia yang berdosa akan ditebus dari dosa-dosanya. Dialah anak domba yang dipersembahkan sebagai korban dan pendamai antara orang berdosa dengan Allah sendiri. Ia akan mati demi cinta kepada manusia, dan kematiannya di kayu salib adalah penyerahan seluruh dirinya agar kita terbebas dari kematian akibat dosa. Itulah yang dimaksudkan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana kesaksian oleh Yesaya, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi sampai kepada kita di seluruh penjuru antero dunia ini. Keselamatan itu dikenal karena anak domba Allah, yaitu Yesus Sang Almasih. Tanda kematian di kayu salib adalah bukti Allah selalu mencintai kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tanda air yang keluar dari lambungnya membersihkan kita dari kehidupan bagi kita. Intinya bahwa sudah layak dan sepantasnya kita sayang atau mencintai Yesus karena kematiannya telah mendamaikan kita kembali dengan Allah, di mana kita sadar bahwa kita dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan terputus karena dosa. Tetapi kasih Allah tetap dan mau terus menerus nyata bagi kita, citra dan gambarannya. Akhirnya Dia mengutus sendiri anaknya, putranya ke dalam dunia ini, yang baru minggu lalu kita katakanlah lepas dari masa Natal untuk merenungkan hal itu. Maka ajakan untuk terus mengenal Yesus menjadi sebuah kesaksian nyata bagi kita para pengikutnya. Seperti kesaksian Yohanes yang dengan tegas mengajak semua orang mengenal Dia dan mengikutinya. Dia yang berasal dari Allah Bapa yang datang ke tengah-tengah dunia ini, memberi kesaksian tentang Bapa dan rencana keselamatannya untuk dunia. Namun pada kenyataannya kita atau dunia menolak kehadirannya dan tidak mau menerima Dia. Bahkan Dia sendiri dibunuh dan mati di kayu salib karena penolakan itu.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mungkin dahulu kita juga seperti Yohanes belum mengenal Kristus. Tetapi sekarang kita telah diberi rahmat mengenal Dia, Anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita dan telah mendamaikan kembali relasi kita dengan Allah lewat pembaptisan. Kita bahkan telah mengimani dan menghidupi iman itu, dan dalam hidup kita yang baru, kita selalu mau dan ingin untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, dengan berusaha untuk selalu dekat, mendengarkan sabdanya, menyambungkan diri dengan Dia dalam doa, baik secara pribadi, secara bersama dalam rumah tangga, dan di dalam kelompok lingkungan di mana kita berada, wilayah rukun dan di paroki. Lalu, kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apalagi yang kita tunggu? Mari Bapak Ibu saudara terkasih tetap bergegas, semakin teguh dalam iman, percaya akan Kristus, Anak domba Allah yang menebus dosa kita. Menjadi saksi yang tidak ragu-ragu lagi atau bahkan menolaknya. Melainkan kita semakin percaya dalam mengimaninya dan semakin berani, setia serta tekun menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat tugas pekerjaan kita masing-masing. Misalnya kehadiran kita yang membawa damai bagi sekitar kita. Melalui keterlibatan kita dimanapun, baik di tempat tugas, di lingkungan hidup di mana kita berada, serta senantiasa memberikan perhatian kita yang tulus dan penuh kasih untuk berbagi kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan, orang miskin misalnya, orang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Secara khusus di masa yang sulit. Lalu tentu pertanyaannya ialah, beranikah kita percaya dan mencintai Dia dalam kehidupan? Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita dan mencoba menghidupinya dan menyatakannya bagi orang-orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, pembawa damai dan sarana keselamatan bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini, sehingga kita seperti Yohanes sungguh memberikan kesaksian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan akhirnya sungguh semakin banyak orang mengenal kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui Putra dan hamba-Nya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja, umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa,
Semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih mensyukuri rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami, secara khusus bagi Bapak Harotan yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-66. Semoga dengan usia yang dialami oleh orang tua saudara kami ini semakin membuat dia bijak dalam menghadapi seluruh situasi dalam seluruh perjalanan hidup, tetap sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, juga rasa damai dan bahagia semakin boleh dinikmati, serta sukses senantiasa boleh menjadi bagian kehidupannya. Kiranya dengan berkat-Mu, orang tua saudara kami ini sungguh semakin mengalami kasih-Mu bersama seluruh keluarga, andai taulan dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan kekuatan kasih-Mu sendiri Kau nyatakan bagi semua yang merawat orang sakit, akhirnya mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya dan kembali merasakan kesehatan dan dalam seluruh kehidupan semakin buka hatinya untuk memperoleh penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya yang kami intensikan dalam peran Ekaristi pada kesempatan ini. Bapak Kristo Runtuwene, Opa Antonius Runtuwene, dan Oma Clara Sumilat, serta Yakobus, Mbira, Dominikus, Deo, Yasinta, Paah, Petrus, Rogo, Francisca, Ngange, Petronella, Longa, Nikolaus Watu, dan seluruh keluarga besar yang telah berpulang. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami yang telah mendahului ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami.
tetapi putramu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami, dan berilah kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti nomor 234. Tuhan terimalah. Mada Bakti nomor 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lembang, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lembang, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan korban Kristus, Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami telah bacakan dalam intensi doa pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bakti 143. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 271, 271. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami,
berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 477. Nomor 477. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah ku jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi. Dan dengan demikian karya penyelamatanmu semakin dinikmati oleh banyak orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 Januari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa sebagai pengumuman yang kedua. 2. Pengumuman kolekte. Yang pertama, kolekte gereja Jumat pertama, Misa JSM dan Misa tanggal 7 dan 8 Januari 2023 sebesar Rp22.863.000. Yang kedua, kolekte pembangunan sebesar Rp18.154.000. 3. Pendaftaran penerima calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, silakan ke kantor sekretariat paroki setiap Senin dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Info lebih lengkap
di papan pengumuman. 4. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 pukul 6 sore di Aula Lantai 1. 5. Tabisan imam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 9 pagi di Gereja Santo Fransiskus Assisi. Keempat diakon yang akan ditabiskan yakni Diakon Ayus Ratrigis, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendara. 6. Misa kedua hari Minggu dirangkaikan dengan Misa Imlek diadakan pukul 9 pagi. 7. Rencana atau peresmian gereja Kristus Raja Andalas akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Desember 2022 sebagai berikut. Saldo awal tanggal 1 Desember 2022 sebesar 1.245.326.604 rupiah. Penerimaan selama bulan Desember sebesar 526.336.582 rupiah. Pengeluaran selama bulan Desember sebesar 481.102.017 rupiah. Saldo akhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1.209.561.069 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 28.999.913.368 rupiah atau berkisar 95% dari 30 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan termasuk inventaris sebesar 5.407.287.992 rupiah. Panitia melakukan pinjaman sebesar 1.050.000.000 rupiah agar gedung gereja dapat digunakan, namun dana belum mencukupi. Sehubungan dengan itu, panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan benar-benar rampung seluruhnya. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Saya menyambung sedikit yang terakhir sehubungan dengan pembangunan kita. Walaupun sudah ada pengumuman bahwa sudah akan didedikasikan pada tanggal 1 Februari. Tapi sekali lagi kita masih sangat butuhkan dana kurang lebih 2M untuk sungguh-sungguh bisa menutupi apa yang memungkinkan bagi kita supaya gereja ini boleh bisa sungguh-sungguh dipergunakan dengan baik walaupun kita sudah menggunakannya. Maka walaupun nanti sudah didedikasikan, tetapi karena kita punya utang dan mohon maaf utang ini secara ke dalam kita permak sedemikian rupa sehingga nanti diharapkan bahwa kita akan tetap memperlakukan dan membuat supaya paling tidak dengan perjalanan waktu 3 tahun kita bisa membayar utang yang akan kita
bayar per bulan sejauh atau sesuai dengan pemasukan kita. Sehingga sekali lagi walaupun nanti sudah didedikasikan gereja kita atau sudah diresmikan, kita akan tetap melanjutkan apa yang kita sepakati bersama. Mudah-mudahan lewat itu kita sungguh semakin menyatakan kebersamaan kita. Sekaligus juga tentunya melihat ke depan setelah berjalan 1 tahun selesainya pembangunan ini, tentu juga akan membutuhkan dana-dana yang akan kita butuhkan ke depan. Untuk itulah mari kita pikirkan bersama tentunya lewat Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan yang nanti akan mulai menentukan rapat-rapat di bulan Februari sesudah dedikasi gereja. Saya harap bahwa kita bisa mengerti dan memahami hal itu. Kami akan selalu menyampaikan kepada kita semua tentang pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulan, sehingga kita tahu alur kas kita dan keberadaan kas kita di paroki ini untuk tetap membuat kebersamaan lewat gereja yang sudah kita lihat ini bisa sungguh-sungguh semakin membantu kita untuk selalu bersekutu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Lalu sekali lagi bagi anak-anak kita yang mau mendaftar dan masuk seminari, sampai pada saat ini belum ada yang datang mendaftar. Yang sudah kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA dan bahkan mungkin sudah tamat, silakan datang mendaftar lalu nanti akan mengikuti tes di bulan Februari ini. Ya, jadi harap anak-anak kita yang punya minat, ya tentu dengan keinginan mau menjadi imam, tapi apakah nanti jadi imam itu persoalan kedua, tetapi ada kerinduan dan keinginan untuk mau mencicipi pendidikan di seminari. Ya memang lumayan biaya sekarang ini mungkin sekitar 1 juta per bulan, lalu ada uang pangkal dan seterusnya. Tetapi kalau ada anak-anak kita yang berminat, silahkan datang mendaftar. Lalu sehubungan dengan pencarian dana untuk perayaan 80 tahun baptisan Katolik pertama di Toraja, lalu ada kalender liturgi yang dijual. Sudah ada di belakang, minimal 50.000 per eksemplar. Harap bahwa karena kita tidak menjual kalender yang lain selain kalender liturgi, di sini kita bisa lihat seluruh bacaan sepanjang bacaan harian dan bacaan hari Minggu. Juga bagi kita yang mau katakanlah berdoa, ada bacaan-bacaan yang boleh kita lihat. Kami sangat mengharapkan partisipasi kita supaya kalendernya ditinggalkan itu sekitar 200. Itu kita berpartisipasi untuk panitia syukur 85 tahun baptisan pertama masuk di Toraja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Nanti diambil di belakang dan ditulis berapa nominal yang ingin kita sumbang, sekali lagi minimal 50. Saya kira itu saja. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian karya pelayanan pada kesempatan ini. Seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Maka mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 489. 489. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.